Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah masih bisa berkumpul di sini, masih bisa belajar bersama. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bahagia. Masya Allah, terima kasih. Karena sebelum kita belajar, karena kita adalah rakyat Indonesia yang mempunyai jiwa nasional, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan berdiri, semua siswa berdiri. Kita mulai, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Silahkan duduk kembali. Tapi Ibu lihat-lihat kayaknya ada yang tidak hadir ya hari ini. Siapa yang tidak hadir ya? Ibu absen dulu ya, Ibu presensi dulu ya. Ananda ada? Muhammad Hafizi? Iklima? Karisa? Nahiyatul Kamil? Aulia Zahra? Alia Agustina? Rizky Apriansa? Zafira? Haikal? Oh, ya. Nanti Ibu tulis. Zian Jaskia? Ryan? Halimah? Nadia? Amelia Mayasari? Dimei? Mikail Ajara? Nur Askia Ramadhani? Siti Noparida? Muhammad Gilang? Adel? Ya. Berarti seperti yang dia hadir Haikal ya? Sakit apa dia? Oh ya, nanti kita jenguk ya kalau dia besok masih sakit. Sebelum belajar siapkan dulu alat tulisnya, silahkan ambil bukunya, alat tulisnya. Semua buku IPA-nya diambil, alat tulisnya diambil. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelumnya berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 3, 1. Iya, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk sistem pencernaan, kemarin kita sudah belajar zat makanan dan zat aditif. Iya kah? Iya. Masih ada yang ingat zat makanan itu apa aja? Ya, silahkan Pizi. Iya, karbohidrat. Ada lagi? Apa, Adel? Iya, benar sekali. Alhamdulillah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kemarin. Adakah hubungannya dengan hari ini? Ada, karena kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Penting tidak? Penting. Penting karena kita mempelajari organ tubuh kita, organ yaitu proses makan memakan, ya kan? Jadi pembelajaran ini sangat penting. Sekarang Ibu tanya lagi. Tadi sebelum ke sekolah sarapan tidak? Untuk apa sarapan? Untuk apa Ryan? Iya, supaya sehat. Ada lagi? Iya, supaya sehat, tambah energi, tidak lemas. Jadi belajarnya semangat dan tidak malasan. Iya. Bagian tubuh mana yang melakukan konsumsi makanan tadi? Yang mencerna makanan tadi bagian apa? Bagian apa yang pertama kali supaya kita mengkonsumsi makanan? Bagian apa? Apa? Nadia? Iya, mulut. Dari mulut dulu ya, dari mulut. Baru ke selanjutnya, ke organ selanjutnya. Iya, semua sudah hampir benar. Kira-kira masing-masing organ itu sama nggak fungsinya? Beda, berbeda, macam-macam ya. Nah, kita lanjutkan, mari kita masuk ke pembelajaran kita. Perhatikan layar Ibu. Nah, sistem pencernaan manusia. Di sini sebelum kita belajar, Ibu ingin
Memberikan apa sih tujuan belajar sistem pencernaan? Yang pertama, kalian mampu menyebutkan macam-macam organ pencernaan manusia. Kalian juga mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia. Oke. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke kalian yang kita pelajari ada sistem pencernaan. Ini ada yang namanya masalah apa di dalam pencernaan kita. Ya kan, biasanya kita menemukan permasalahan dalam sistem pencernaan kita. Misalnya apa? Silahkan kita lihat. Misalnya apa dalam sistem pencernaan kita? Diare, Bu. Diare. Oke, kita lihat video ini. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika tumbuh? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau menghasilkan? Ayo. Oke. Sudah ya, apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Apa yang kalian dapatkan? Stroberi dimakan, apakah langsung hancur? Bagaimana keadaan stroberinya? Ada fase-fasenya, iya. Apakah dia langsung seperti itu aja? Atau dihancurkan dulu? Iya, mungkin dihancurkan dulu. Bagaimana proses setelah makan stroberi? Pasti dia hancur. Kalau siapa yang menghancurkannya? Nah, kita lihat lagi video selanjutnya. Ini juga terjadi masalah kita ya. Oke, kita lihat. Assalamualaikum anak-anak hebat. Sehat semangat semuanya. Oke, materi hari ini adalah menjaga kebersihan diri. Simak video berikut ini ya. Hari Minggu kemarin, Udin bersama dengan keluarganya pergi ke pantai. Udin sangat gembira karena bisa menemani anak pasir di pantai. Udin bermain membuat kedengaran? Tiba-tiba, Udin merasa lapar. Ia pun segera mengambil makanan yang tak jauh dari tempat ia bermain. Selang beberapa waktu kemudian, Udin merasakan ada hal yang aneh yang menimpanya. Udin merasakan perutnya sakit sekali. Perutku sakit sekali. Kemudian, ia pun muntah. Kenapa aku merasa sangat mual? Oke, kira-kira yang kalian lihat tadi, kenapa dia? Tidak cuci tangan. Sakit perut, tidak cuci tangan. Berarti itu masalah di perut. Itu berarti masuk ke organ pencernaan. Iya. Sekarang kita jadi kalau ingin sehat harus cuci tangan. Apa yang menyebabkan? Apa hubungannya video tersebut dengan sistem pencernaan? Apa hubungannya? Mengganggu organ pencernaan. Ya. Sekarang untuk lebih mendalami, mari kita menyanyikan lagu sistem pencernaan. Mari dinyanyikan bersama-sama.
Ya, yuk. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan, ada gerak peristaltik. Dorong masuk ke lambung dengan 3 macam enzim. Enzim pepsin, enzim renin, juga asam klorida. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia, harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa. Jaga pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai ragut syukur pada Tuhan yang Esa. Iya. Oke. Sekarang kemarin kalian sudah menyanyikan lagu ini. Kemarin kita sudah tes ya, sudah Ibu beri latihan. Nah, Ibu akan membagikan kelompok sesuai latihan yang Ibu berikan kepada kalian kemarin. Silakan nanti duduknya sesuai kelompok ya. Nanda, Karisa, Nadia, Adel, Hafizi, silakan ke sebelah sana. Iklima, Aulia, Halimah, Royan, Dime. Silakan ke sebelah sana. Oke, selanjutnya Zian, Adia, Rizky, Nahiyatul Kamil, dan Nur Askia. Situ? Ya. Mikaela Jahra, Amelia Mayasari, Alia, Zafira, dan Gilang. Sudah? Ini kelompok. Oke. Setelah itu Setelah itu sebelumnya kita lihat video. Sebelum kalian mengerjakan, kita melihat video dulu ya. Oh salah. Maaf. Oke. Dengar nggak?
Maaf, maaf. Udah terbuka. Bentar ya. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Ntar ya. Gak kedengaran ya? Ntar ya. Ya. Oke. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan broccoli kecil. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada strawberry ini ketika memakan? Apakah menghilang atau muncul? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo, semua makanan yang Silakan ditonton dulu sebelum mengerjakan LKPD ya. Silakan ditonton dulu videonya. Gitu. Iya. Terus halus, terus besar, dan halus. Saat stroberi masuk ke dalam mulut, mereka akan berubah pipi dan bercampur dengan air agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melalui kerongkongan untuk menuju lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan menjadi kandungan lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat Tidak ada yang mengerjakan, nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Kamu perhatikan dulu videonya. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah bilang nutrisinya ini disebut dengan atas makanan.
ampas makanan kemudian masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang memiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pengendalian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang disebut kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita lihat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk lanjut ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari perut kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Oke. Kita lihat video selanjutnya. Ini juga merupakan masalah ya. Silakan kalian perhatikan dulu sebelum mengerjakan. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit. Ini kok gangguan atau Nggak penyakit kelihatan pada ya? organ Bentar. pencernaan? Nggak kelihatan. Oke, bentar ya. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit. Ini kok gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bu? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bo. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga encer. Kata dokterku, seseorang jika kena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu punya apa-apa, Bu. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bang. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mengker, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri,
dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan. Misalnya, batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan dalam. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Iya. Semua udah dapat LKPD, semua kelompok udah dapat LKPD. Semua udah paham kan? Paham. Kalau sudah paham, kalian bisa mengerjakan. Boleh menggunakan buku kalian, cari di buku literasi yang lain silakan. Silakan kalian pahami. Untuk kelompok Nanda silakan mengerjakan secara mandiri. Ya. Oke. Kelompok ini sudah. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Nulis. Jangan terlalu cepat. Sambil ditutup. Iya. Iya, silakan ditulis. Iya. Nah, itu kerongkongan tadi. Iya, benar. Iya. Iya. Sambil dibantu temannya ya. Iklimah paham? Ya. Boleh dibuka bukunya sambil dicari di buku. Ya. Ya. Oke. Hati untuk apa? Pankreas untuk apa? Jenis pencernaannya itu kimiawi atau mekanik ya? Ya. Kelompok Nanda belum kan? Paham aja kan? Ya, cari literasinya ya. Cari literasi sebanyak-banyaknya. Tadi kalian sudah melihat video, pasti kalian paham apa yang dibicarakan. Itu tadi, ini dicari ya, mana mulut, mana
Itu sudah ada jawabannya di luar. Kamu tinggal membulat ya. Iya. Ada yang masih tidak paham? Oke. Ya. Kamera. Ya. Cari buku. Cari di buku. Ini gambarnya yang sama tadi mana? Nah, bujurkah sudah? Ya, itu sama, cuma gambarnya berbeda sedikit. Cuma nggak ada rangkanya aja, cuma organnya aja. Oke. Ya. Bu beri waktu 10 menit ya. Wah, cepat sekali. Sebentar ya. Temannya masih ada yang belum selesai. Kelompok Nuparida belum selesai. Gilang belum selesai, Gilang. Belum. Masih kesulitan kah? Coba kamu perhatikan lagi. Gambarnya diperhatikan lagi. Benar atau tidak? Sama atau tidak? Masih banyak? Kelompok Ryan masih banyak? Silahkan bekerja sama ya. Kerja sama yang baik. Semua mencari. Perhatikan lagi, bujur lah gitu, sama lah. Benar atau tidaknya diperhatikan lagi. Oke. Masih belum kelompok Ryan? Belum. Ya, silakan. Boleh masih ditambahi itu boleh. Terserah Pak. Ya. Baca lagi kalau mau ditambahkan apa yang kamu pelajari. Cari di Mei. Boleh ditambahi. Ini sama ya gambarnya. Oh, ditambahi apa lagi? Bisa ditambahkan apa lagi? Sudah?
Kelompok nanda sudah? Ya. Kelompok nanda bisa ya maju presentasi terlebih dahulu ya. Kalian sudah berkelompok ya, silahkan kelompok nanda maju. Kelompok nanda silahkan. Oke, silahkan. Sistem pencernaan manusia. 1. Bagaimanakah alur proses pencernaan? Coba lengkapilah diagram alur berikut. Pertama, ke mulut, keduanya ke kerongkongan, ketiga ke lambung, keempatnya usus halus, dan habis itu usus besar dan rectus atau anus. Iya. Lalu? Proses pencernaan ada dua macam, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Jelaskan perbedaannya beserta contoh nyata. Ya. Mekanik. Mengubah struktur makanan menjadi lebih kecil atau halus menggunakan pergerakan kosong. Sedangkan kimiawi, mengubah struktur kompleks menjadi sederhana sehingga dapat diserap tubuh menggunakan zat atau enzim kimiawi. Ya. Lanjut Nadia. 3. Mengapa orang yang kekurangan enzim diare setelah minum susu? Karena orang yang kekurangan enzim laktosa tidak dapat menyimpan alkohol susu, laktosa dan glukosa agar dapat dicerna oleh tubuh. Laktosa yang tak dapat dicerna oleh tubuh masuk ke usus besar, lalu difermentasi oleh bakteri. Ya, lanjut. Silakan Nanda. Bagaimana menjaga kesehatan tentang pencernaan? Dengan cara menjaga pola makan seperti dengan makan makanan yang sehat, mencuci tangan, makan 3 kali sehari, hindari minuman beralkohol, dan jangan terlalu sering makan makanan pedas. Iya, terima kasih Nanda. Silakan kalau ada temannya yang ingin bertanya dari kelompok lain. Ya, silakan Ryan. Apa yang terjadi jika salah satu organ pencernaan? Ryan, tolong berdiri. Apa yang terjadi jika salah satu organ pencernaan, misalnya lambung, tidak berfungsi dengan baik? Proses penguraian makanan terganggu, zat gizi tidak bisa diserap maksimal, tubuh kekurangan energi, dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Iya, sudah paham Ryan? Sudah puas dengan jawabannya? Iya, alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Terima kasih pada kelompok Nanda. Silakan kembali. Silakan kita berikan tepuk tangan buat kelompok Nanda. Ya. Silakan kelompok Ryan sudah selesai. Ya, silakan maju kelompok Ryan. Silakan kalian presentasikan. Oke. Ya, siap. Nyaringi pintar. Yang lain dengarkan temannya ya. Makanan jenis pencernaan kimiawi, kerongkongan, meneruskan makanan ke lambung, makan mekanik, organ lambung, fungsi menghaluskan makanan Iya. menjadi partikel-partikel kecil, jenis pencernaan kimiawi. Arti produksi enzim yang membantu proses pencernaan, jenis pencernaan kimiawi. Pankreas memproduksi enzim, jenis pencernaan kimiawi. Usus halus menyerap sebagian nutrisi dari makanan, jenis pencernaan kimiawi. Usus besar mendorong makanan ke rectum, jenis pencernaan kimiawi. Anus mengeluarkan ampas makanan, jenis pencernaan mekanik. Apa perbedaan utama pencernaan di lambung dan di usus halus? Ya. Di lambung, makanan dihaluskan secara mekanis dan kimiawi, serta enzim oleh asam lambung. Di usus, menyerap nutrisi makanan. Ya. Lanjut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana menjaga kesehatan sistem pencernaan? Jangan terlalu banyak makan makanan yang pedas dan asam. Selalu mencuci tangan saat
Iya, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ya, silakan Fizi berdiri. Usus-halus adalah tempat pencernaan kimiawi utama dan secara mandiri gizi. Enzim dari menggerakkan atau mengatur menguraikan makanan. Kemudian zat gizi diserap melalui enzim usus ke dalam darah. Iya, sudah puas Fizi dengan jawabannya? Udah paham? Udah. Terima kasih kelompok Raya. Tepuk tangan untuk kelompok Raya. Nah, selanjutnya kelompok apa Rida? Galang. Silakan maju ke depan. Silakan presentasikan apa yang ada di LKPD kalian. Sistem pencernaan makanan terbagi menjadi 9. 1 mulut, 2 kaki, 3 jantung, 4 usus besar, 5 kerongkongan, 6 pankreas, 7 lambung, 8 usus kecil, 9 rektum dan naus. Ya, ada lagi? 2 makanan Pertama kan. kali dicerna di mulut. Iya, lanjut. Proses menghancurkan makanan dengan gigi disebut mekanis. Fungsi utama usus halus adalah menyerap. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana menjaga kesehatan sistem pencernaan? Mencuci tangan sebelum makan, hindari makanan pedas dan asam berlebihan. Iya. Sudah? Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Adel. Mengapa makanan harus Berdiri dulu Adel, ulang. Mengapa makanan harus dicerna terlebih dahulu sebelum diserap oleh tubuh? Ya. Kenapa? Kenapa harus diserap oleh tubuh? Silahkan dijawab. Oke. Jawab. Agar zat gizi yang kompleks dipecah menjadi bentuk sederhana. Glukosa, asam amino, asam lemak sehingga bisa diserap oleh darah dan digunakan oleh tubuh. Iya. Silakan. Adel, sudah paham? Adel? Sudah puas dengan jawabannya? Puas. Iya. Terima kasih kepada kelompok Noparida. Silakan duduk. Ya, jadi semuanya sama ya. Sama apa? Pencernaan itu. Sistem pencernaan itu apa aja tadi? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, itu yang intinya yang umumnya seperti itu. Tapi ada juga pankreas yang berperan. Oke, kita lihat dulu. Ini ya. Organ pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan rektum. Nah, pencernaan itu dimulai dari mulut tadi ya. Pencernaan dimulai di mulut, gigi menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Air liur membantu memecah makanan. Di dalam gigi, di dalam mulut ada air liur yang memecah makanan dengan adanya enzim amilase. Lalu lidah tadi mendorong makanan menuju kerongkongan. Setelah dikunyah, didorong tadi oleh lidah masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ada gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke dalam lambung. Nah, lalu di lambung makanan tadi bercampur dengan
asam lambung, dan enzim pepsin. Lalu di sini, di dalam lambung ini membantu memecah protein menjadi lebih kecil. Makanan yang sudah menjadi cairan tadi, dia kan makanannya sudah menjadi cairan disebut kimus. Lalu setelah dari lambung, kimus tadi yang makannya udah jadi cairan tadi, tapi masih ada serat-seratnya, itu masuk ke usus halus. Lalu empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Di dalam usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah, sari-sari makanannya ya. Nah, setelah melalui usus halus, nah sari-sarinya tadi udah diserap oleh si usus halus. Sari-sarinya tuh kayak airnya gitu diserap usus halus ke dalam darah, diteruskan ke darah ya. Nah, tadi di usus halus tadi sisa makanannya yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Kan usus halus tidak menerima semua, ada yang tidak dicerna, masuklah dia ke usus besar. Ada di dalam usus besar ada air dan mineral. Air dan mineral diserap usus besar. Nah, lalu sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di dalam rektum dan keluar melalui anus. Apa aja nutrisi yang dibutuhkan tubuh? Ada karbohidrat, protein, ya seperti tadi ya, zat makanan yang dibutuhkan tubuh. Nah, apa kesimpulannya dari ini? Jadi proses pencernaan itu mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam memecah dan menyerap makanan. Jadi masing-masing organ pencernaan dia memiliki fungsi masing-masing. Menyerap, memecah itu organ tertentu, organ-organnya masing-masing. Tubuh kita juga perlu seimbang ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kan itu sebentar ya. Itu ada usus halus, ada usus besar. Di situ nanti apa semuanya terjadi di dalam organ pencernaan. Silahkan Anda. Kalau kita apa bedanya makan strawberry sama makan nasi yang Pak? Dari beda kan? Dengan pencernaannya beda lah. Iya, berbeda. Ya, pertanyaan yang bagus ya Nanda. Tepuk tangan dulu buat Ananda. Iya, proses mencerna stroberi, nasi, daging itu berbeda. Stroberi itu apa? Buah. Lebih banyak serat, lebih banyak air. Nah, dia lebih cepat dicerna oleh tubuh karena banyak gula sederhana dan vitamin dan air. Nasi butuh sedikit lebih lama, karena dia diuraikan dulu menjadi glukosa. Daging ini yang paling lama karena protein dan lemak butuh banyak enzim dan proses kimia. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu ingin memberikan tes untuk kalian. Silahkan ambil handphone kalian. Silahkan dibuka joinmyquiz.com. Ya, tolong jawabnya santai aja ya. Sudah masuk semua? Silahkan masuk dulu. Oke. Siap? Belum masuk. Iya, silahkan masuk. Sudah semua? Kalau belum ya Ibu tunggu. Ada yang masih tidak paham cara memasukkannya?
Sudah? Sudah semua? Oke. Ada berapa orang nih? Ya, masih 17. Ada yang belum masuk? Oh, enggak ada. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Sudah? Sudah siap? Siap? Siap semua? Semua siap? Oke. 1, 2, 3. Silakan. Ya, dibaca dulu ya. Santai saja. Silakan. Dibaca bujur-bujur. Iya, boleh sambil melihat buku. Oke. Ya, habis nomor 1 ini habis. Sudah semua? Oke. Santai aja, dibaca dulu. Siapa ini yang pertama? Kita lihat. Ya, Ananda. Kelima. Ada yang udah selesai? Iya. Oke. Kita lihat tingkat kesulitannya. Iya, Halimah naik. Iya. Oke. Ryan udah selesai? Belum? Oke. Anda
Ananda ya yang paling. Silakan santai aja, jawab dulu. Oke. Santai aja, jawabnya bujur-bujur lah. Apakah kalian sudah paham dengan yang ibu ajarkan atau belum? Udah semua? Oke. Belum kah Fizi? Oh ya, Fizi pelan-pelan aja Fizi, gak apa-apa. Sudah? Santai aja Fizi, gak apa-apa. Masih lama waktunya. Oh, scroll. Mau lihat rankingnya? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, belum Kak Fiji? Belum. Oh ya silakan. Masih dilanjutkan. Ayo Fiji, boleh dilanjutkan.
Sudah? Fizi sudah? Oh, satu lagi. Semangat Fizi. Satu lagi Jen Fizi. Fizi belum katanya. Oke, terima kasih. Sudah lihat sendiri ya rankingnya berapa ini. Ibu akhiri. Nah itu Ananda nomor 1. Oke. Oke ya. Sudah ya. Hari ini Ibu akan menyimpulkan kalian presentasi tadi di depan. Bagus, sudah bagus, sudah percaya diri, sudah bisa mengungkapkan apa yang kalian kerjakan. Alhamdulillah ya, semuanya sudah bagus. Tapi yang perlu diperbaiki, kalau menjawab pertanyaan teman jangan nunduk. Yang kedua, menghadapi teman. Kalau yang bertanya, silahkan bertanyanya berdiri supaya temannya lihat siapa yang bertanya dan lebih jelas lagi, gitu ya. Kalau bisa juga ada gambar yang ditampilkan, yang diperlihatkan ini loh, yang saya presentasikan. Oke. Sebelum kita merefleksikan diri, kita berdiri dulu. Kamu berhadapan dengan temanmu. Silakan kamu berhadapan. Iya, oke. Semua berdiri. Handphonenya diletakkan ya. Jangan main handphone. Hanya saat pembelajaran saja tadi. Sudah? Sudah berhadapan dengan temannya? Anda dengan Fizi? Iya. Jangan terlalu jauh, dekat-dekat ya. Dekat-dekat. Tangannya ditaruh seperti ini ya. Satu yang seperti ini. Satu yang gini, satu yang gini. Oke? Mainnya menjauh, mendekat, tangkap. Menjauh, mendekat. Kalau menjauh gini ya. Menjauh. Satu gini aja. Menjauh, mendekat, tangkap. Oke? Kalau ibu bilang tangkap. Boleh temannya yang diam gini, lari. Paham? Oke. Sudah siap? 1, 2, 3. Menjauh. Nah, sudah mulai nih. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Kita ulang lagi ya. Kita ulang. Itu contohnya tadi contoh. Kita ulang lagi. Oke. Oke. Menjauh. Jauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Loh, ibu belum bilang tangkap loh. Ibu belum bilang tangkap. Ibu belum bilang tangkap. Belum ya? Belum. Oke. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke. Mau diulang lagi? Gantian. Tadi kan yang satu, temannya lagi. Iya, gantian dong, gantian. Nah, gantian, oke? Oke, gantian ya. Oke. Sudah? Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Belum. Konsentrasi dong. Ya Allah.
konsentrasi. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Masih yang tadi? Oke. Siap? Menjauh. 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 Mendekat. 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 Oh, belum tangkap loh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke. Tadi sudah belajar sistem pencernaan sudah ya tadi ya. Tetapi ada nggak yang bisa menyimpulkan apa aja yang dari sistem pencernaan tadi? Dari mana dulu tadi? Mulut. Terus mana lagi Nanda? Kerongkongan. Terus lambung. Terus usus halus. Bukan usus kecil. Usus halus. Terus usus besar. Habis itu rektum atau anus. Di mulut dia ngapain di mulut tadi? Apa nih yang dikunyah? Makanannya dikunyah. Ada enzim apa di dalam mulut tadi? Amilase. Ya kan? Habis itu dikunyah. Habis itu kemana lagi makanannya tadi? Ke kerongkongan. Ada apa di kerongkongan? Ada apa di kerongkongan? Gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Apa tadi gerak peristaltik? Hah? Iya, mendorong makanan ke lambung. Gerak peristaltik. Setelah didorong di lambung, ngapain di lambung dia? Iya, dihancurkan menjadi partikel kecil. Diapain dia? Diremes-remes di dalam lambung tadi. Dihancurkan. Mesinnya berarti di mana? Mesinnya di mana? Di lambung. Setelah dari lambung sudah hancur, masuk kemana lagi? Usus halus. Lalu usus besar. Lalu di usus halus dia ngapain? Menyerap nutrisi, sari-sari makanan. Lalu gimana lagi? Ke usus besar. Di usus besar? Di usus besar? Habis itu? Apanya? Ampas makanan. Ampasnya di mana? Dibuang. Ya kalau ya kan melalui anus. Disimpan dulu di mana tadi? Disimpan di rektum, lalu dibuang menuju anus, menjadi di anus menjadi apa? Feses. Iya, pintar, hebat. Iya. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan manusia berfungsi mengolah makanan melalui proses mekanik dan kimiawi agar zat gizi sederhana seperti glukosa, asam amino, asam lemak, dan vitamin, mineral, dan air dapat diserap oleh tubuh. Nah, jadi sistem pencernaan itu membantu mengubah makanan menjadi energi di dalam tubuh kita. Dia apa jadinya di dalam tubuh kita? Supaya kita bisa bergerak, beraktivitas karena banyaknya energi ya. Nah, setiap organ punya pencernaan juga punya tugas masing-masing. Misalnya mulut tugasnya sebagai apa?
menghancurkan makanan dengan menggunakan gigi. Tapi semuanya saling bekerja sama. Kalau kita makan makanan bergizi, tubuh kita jadi sehat, banyak terserap dengan baik. Sisa makanan yang dibuang tadi menjadi feses. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Ada yang mau nanya nggak? Nah, sekarang ibu yang bertanya. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Apalagi? Bahagia. Apalagi? Asik. Enjoy, gembira. Adakah perasaan tertekan? Tidak. Alhamdulillah. Hal yang menarik apa dari pembelajaran hari ini? Apa? Iya, banyaknya video tentang pencernaan makanan. Ya, banyaknya video tentang pencernaan makanan. Lalu, apalagi yang menarik dari pembelajaran? Ada kuisnya. Menyenangkan tidak Nanda? Menyenangkan. Apa harapan kamu untuk selanjutnya? Besok-besok kalau belajar lagi, Iya. banyak yang pakai video. Oh, banyak yang pakai video. Pakai LCD ya Nanda? Iya, benar. Ya. Boleh dong kita ice breaking lagi yuk. Kita lanjut aja. Terus pertanyaan diskusi. Boleh. Kita sudah selesai ya. Nah, nanti kita akan perbaiki lagi pembelajaran kita. Sekarang balik ke tempatnya masing-masing. Oke. Duduklah dengan rapi. Silakan disusun kembali mejanya, duduk dengan rapi. Silakan. Simpan. Handphonenya disimpan ya. Gak ada yang pegang handphonenya disimpan. Yang rapi ya, yang rapi. Yang rapi. Yang rapi Fizi, yang rapi itu mejanya kenapa kayak gitu Fizi? Rapikan dulu Fizi. Oke, rapikan dulu Fizi. Ini Nanda taruh ke belakang aja kursinya. Oke. Sudah duduk yang rapi. Oke. Sekarang kita berdoa bersama. Silakan Royan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilus solehati wa tawasau bil haq wa tawasau
sawbisab. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.